Duluan kayaknya bakal langsung di-burst sama seorang Gacha dan dia. Untuk game yang kedua, Arakiyoshi melawan Bigetron Alpha. Oke, masih balik lagi bersama Pak Pulung, ada Cornet dan juga Bung KBGG WP. Tapi Dreams di bagian tengah, kita lihat aja. Masih standby di dalam rumputan, ada Kaya dengan Parsianya. Uranus masuk ke dalam rumputan, digunakan oleh Skylar. Skin baru dari Gashen ya. Itu mirip sama Natalia. Yang ini kan bagian matanya kan. Kayak kalau dari jauh tuh kelihatan mirip Natalia. Tapi ternyata oke, kalau misalkan Pakuitonya dipakai seorang Finn dan R7-nya ternyata memakai ini ya, lapu-lapu. Ada Kaya ya, ini dia energy impact ataupun crossover claw-nya akan bisa dikeluarkan saat lagi. Ini dia mulai bisa bertanda tidak ternyata. Ini First blood. Ini benar-benar yang dilakukan oleh Bigetron Alpha cukup baik ya, Profesor KB. Masih belum level 2 soalnya dari Uranus-nya. Karena di freeze lane juga, bener. Purify digunakan. Purify digunakan juga. Dan first blood, udah dapat 200 bonus tuh dari goldnya. Benar. Apa yang dilempar tapi ternyata wave ini tadi yang dilempar kan ada satu gerobak. Max-nya mulai dikejar aja, untungnya mereka berdua masih bisa masuk ke dalam Itu tadi turret-nya. Pak Pulung bertanya kan kayak apa yang dilakukan. Nah itu adalah salah satu hal yang dilakukan ketika kita di freeze lane. Jadi dibantuin minionnya dideketin ke turret. Benar. Biar cepat di Biar cepat ya, biar cepat hilang gitu. Betul sekali. Oke, Finn juga masih berada dalam rumputan, dilemparkan aja Curse of Crow tadi masuk langsung. Tapi di bagian tengah masih ada wave minion yang segera dihilangkan oleh Kaye. Yes, benar sekali. Terima kasih banyak. Kita lihat sini juga di arah top lane-nya. R7 masih mencoba untuk membersihkan minionnya dan bahkan Dreams-nya. Psycho dan juga Finn sudah mulai bersama dengan combo yang akan dilakukan. Langsung nge-burst. Mungkin yang akan dilakukan ketika knockout strike dilakukan. Ada Thunder Strike, sama-sama strike. Apakah bakal strike atau justru malah home run? Waduh. Jokesnya saya patahin. Boleh. Data yang pertama sudah mulai muncul, saudara-saudara. Sudah mulai kelihatan juga dari seorang Dreams yang menggunakan ejector. Belum ada yang dilemparkan, ada 4 pemain dari player Arakiyoshi, Mountain Shocker hanya untuk melihat di mana posisi anak-anak robot berada. Ada sedikit dilakukan oleh R7 match-nya. Sudah mulai mencicil-cicil. Ini tinggal siapa yang akan melakukan initiate duluan dengan darah yang cukup karat. Matt-nya ultimate dilakukan untuk membersihkan minion dari R7-nya. Matt-nya dipukul mundur, enggak mau menggunakan Duel of Dragon-nya, dan R7-nya langsung balik lagi dan rotate ke arah mid lane. Gede banget badan lapu-lapu, bawa pedang segitu besarnya, kehilangan arena pertandingan dari sang gladiator. Tapi 3 player dari Arakiyoshi juga udah berada di pit turtle-nya. Sementara Dream melihat dari kejauhan. Ini dia Max-nya. Masih bisa bertahan walaupun tadi Skylar-nya cukup offside, dilemparkan langsung ke bagian dalam. Hilang sudah robotnya. Kill with execute dari seorang Gashen dengan 1 turret damage tambahan. R7-nya juga sekarang. Tuh Dragon yang mengarahkan serai udaranya dan tertawa diamankan oleh seorang Albert. Ya ada Lemon di sana Tasan dilakukan tapi Finn sekarang dan langsung dikembangkan begitu saja. Dan bahkan dari sini untuk posisinya 3 hero dari tim Arakiyoshi. 1 yang bertahan dari seorang R7-nya dan mereka tetap mendapatkan 1 lot tapi kehilangan. Ini 4 poin kill sekarang Profesor KB. Iya, dengan ditukarkan turtle kali ini. Walaupun sebenarnya kita sendiri Albert yang masih farm. Mungkin power spike-nya emang sengaja dibiarkan agar Albert bisa escape. So, Albert di sini benar-benar harus bisa nge-carry timnya untuk di early game kayak gini, entah dari farmingannya atau dari item yang akan dia mainkan. Wah, ini Albert juga masih gagal. Terlihat tadi posisi dari Albert, tapi gombapnya akan bisa diamankan dan R7 memberi backupan yang cukup baik. Bahkan melihat posisi duduk Albert sekarang mengingatkan Cornet sama Babang Sin ya, dengan the power of jongkok. Kalau ini kaki miring 1 nih Pak ya. Kayaknya jongkoknya baru 1 kaki doang. Baru 1 kaki aja, pertempuran pun masih belum berlangsung lagi. Ini ada replay yang bisa kita lihat tadi adalah Finn-nya terjebak di 4 player Bigetron Alpha. Pusing, Mbak. Berarti Albert ini fokusnya baru meningkat 20%. Belum jongkok sepenuhnya dan kita sini untuk fight dilakukan dari seorang Bransia yang sekarat. Dan mulai dijar begitu saja tetap pagi dia dimaju dan langsung pikir ke arah depan. Finn-nya yang kali memaksakan sesuatu yang tidak perlu dipaksakan. Di tas dan langsung diamankan poin kill-nya. Bigetron Alpha. Walaupun mereka yang digeng dulu tapi mereka yang justru mendapatkan poin kill-nya. 6-0 belum pecah, belum ada poin kill dari tim Arakiyoshi. Wah, ini akan menjadi snowball yang sangat-sangat baik. Bisa diambil oleh Bigetron Alpha, tapi di bagian atas space-nya lagi dan lagi tercipta. Hilang sudah 1 alter turret sebelum menit ke-5. Gila, bahkan 4 player dari Bigetron Alpha gold leading-nya ada di 1 sampai 4 posisinya. Yang sudah dikeluarkan, Duel Dragon ditendang, combo dengan suara
Max-nya masih ada Shunko, Flicker, dan bahkan Jet Gundonya yang justru mendapatkan point kill map-nya sekarat. Mana Mountain Shocker, Mountain Shocker, Repari dikeluarkan, dan yes, langsung dibalaskan akhirnya telur pecah oleh tim Badak Tim Hoshi. Dan Flicker, Thunder Strike dari Psycho, 2 orang harus hilang, oh my lord. Oh my lord, tapi pertempuran pun masih terjadi seperti yang di area Turtle ini dia mulai ditembakin aja, tapi Turtle-nya berhasil diambil oleh Dreams. Ia menggunakan Joyer Branch-nya cukup terancam di bagian belakang, mulai tertumbuk, like Force dikeluarkan. Ini dia Vida mulai tumbang lagi, 2 orang langsung menghilang dari RR Chaos. Double kill berhasil didapatkan, tapi Dreams pun harus meregang nyawa. Max-nya pun menghilang, like Force lagi, menghilang sudah untuk Branch-nya. Oh, ini bakal menjadi tabungan yang cukup besar. Kombonya dari seorang Matt bahkan mendapatkan 2 orang. R7 sendirian, 1 melawan 2 ada Tastas dilakukan oleh Seraki dan juga seorang Matt-nya. Mulai mengajar lagi Jet Gundam, Matt-nya yang benar-benar sakit banget tendangannya dan langsung menghantam ke seorang R7. Ini apa barusan yang kita lihat? Ya kayak trap kill, lu jual Perang gua di beli. atas, Lu perang jual di gua atas, beli. Iya. perang di bawah. Trap kill, Ini. trap kill pulung. Pulung. Pertarungan yang nggak bisa habis, bahkan tadi dari segala sisi. Gila, Magical damage-nya nggak mau ketinggalan dong. Gila, Untuk gila. Psycho aja Flicker langsung. Gua nggak mau ketinggalan nih, entas kata Lihatin hilang. aja freestyle-nya tiba-tiba dapetin Feather Strike juga. Siapa yang Itu kira makanya. tiba-tiba stunnya connect bareng sama Feather Strike. Ada strike dan bahkan kehilangan cukup banyak HP dari seorang Psycho-nya, tapi 4 melawan 2 belum ada rotasi dilakukan dari seorang Jauhead dan juga seorang Roger-nya masih cukup tenang di arah tengah, tidak bisa melempar, masih jauh jangkauannya dari seorang Dreams-nya. Untuk gold yang didapatkan 21.000. Bigetron ini harus benar-benar konsisten. Kalau mereka 1 kali snowball yang mirip banget sama game 1, mungkin Araki Hoshi akan kembali lagi dan ke comeback gamenya dan akan langsung menutup gamenya atau match menjadi 2-0. Profesor KB. Iya, ditambah dengan Albert dan juga Brans memiliki KDA yang sama kali ini dengan snowball yang sama juga. Jangan sampai kesulit lagi kali ini. Fight dan lagi-lagi matnya harus terpick off. Burst-nya ampun-ampunan loh di dalam rumput itu. Benar sekali, 12-6 menyusul pelan-pelan dan bahkan Turtle sudah mulai muncul. Tartil dulu, tartil. Sudah ada teriakan dari para pemain Araki Hoshi terdengar di atas panggung, sudah mulai fokus di arah Turtle-nya. Bahkan ada Dreams tapi tidak ada retribution yang cukup jauh, tampaknya dari seorang Brans dilepaskan itu saja, didapatkan oleh seorang Albert-nya. Mountain Shocker sudah mulai kelihatan, lihat melempar satu orang menjadi Purify. Dari seorang Dreams sekarat masih bisa cabut ke arah belakang, masih bisa survive tanpa menggunakan flickernya. Dan Feather Strike hanya untuk bersihkan minion di arah tengah. Wow, ini objektif mungkin begitu apa jauh mengungguli karena dari tadi mereka juga berhasil untuk mendapatkan 1 auto turret tanpa apa ya, bisa dibilang sebelum menit ke-5 ini akan menjadi insentif tambahan golnya di bagian tengah. Udah mulai hancur lagi, Finn juga udah melakukan initiate, siapa kayak akan langsung ditumpuk punggungnya. Max-nya masih bisa melakukan pergerakan, masih bisa kabur sedikit lagi tersisa. Masih bisa selamat Cornet. Sangat baik Genensis dari seorang Gashian yang menunggu untuk nge-slide melewati tembok yang ada di Lord Pit yang belum muncul juga Lord. Dia bahkan sini dari seorang Taiko-nya sekarat, dari Eudora sang cantik di sana, Matt-nya mengincar ke belakang, Finn-nya yang kali ini ditembak sedang langsung hajar begitu saja. Chow-nya yang mendapat poin kill-nya. 65 detik lagi untuk Lord yang terhormat akan muncul di Lane of Doubt dan ini benar-benar posisinya mulai disusul sama RRQ. Lihat gold-nya hanya berbeda 1000 sekarang. Iya, tadi ada perbandingan sekitar 3.000 ya Pak KB ya? 1.500 bedanya Profesor Iya, KB. ini kayak cepet banget sih, snowball yang dilakukan benar-benar tidak berhenti-hentinya. Tapi dari segi turret, ini Bigetron Alpha mulai menyusul pelan-pelan. Araki Hoshi untuk konsisten. Berai strike, dapatkan terkena 2, pikir ke belakang, tapi lihat lagi-lagi Matt-nya freestyle dulu bos dan langsung menginjak 2 orang dan langsung didongkap begitu saja dan bahkan Max-nya melawan seorang Skylar mulai digocek begitu saja dan bahkan masih ada stiker RRQ dari seorang Skylar yang ingin mendapatkan 1 turret lagi tapi tampaknya dari seorang Max-nya masih mengincar. Where's the ultimate? Terbakar execute dari seorang Max dan langsung dilangkap begitu saja Uranus-nya. Hilang sudah. Flicker ataupun stiker-stiker yang dikeluarkan seperti yang membakar langsung jiwa raga Max untuk bisa mendapatkan poin kill terhadap Skylar dan berhasil mendapatkan poin tersebut. Ejector dilempar, Ansa membawa force dan kombonya masuk.
cantik banget dan langsung hilang dari seorang Finnya. 0-5 kematian dan 3 assist dari seorang Paku Ito. Tas dilakukan dari seorang Drift. Bigetron Sticker sudah mulai muncul di depan sana. Tas dari seorang Drift untuk Bigetron Alpha. Ya, ini dia saatnya. Biga Troopers, RRQ Kingdom langsung rame lagi di kolom komen. Berikan semangat kalian untuk seluruh player dan Lord akan menjadi milik dari Bigatron Alpha. Kita akan melihat di sini Lordnya. Apakah lebih besar untuk Bigatron Alpha atau justru malah masih di game yang pertama dengan 5.000-an tadi ya untuk gold advantage ya dari Lordnya, Profesor KB. Iya, mengingat kali ini dari segi turret bahkan mulai 4-1 dari yang tadi kita lihat juga. RRQ Hoshi hanya mendapatkan 1 turret saja dari game yang kedua kali ini. Dari segi item kita bisa melihat juga Albert yang mungkin akan menunjukkan surprise-nya. Oke, udah ada satu lagi tadi Jektor dan berhasil untuk mendapatkan, tapi R7 maju lagi ke bagian depan, masih ingin lebih ternyata. Sementara Finn melakukan sebuah inisiat namun masih gagal. 4 player tersisa dari RRQ Hoshi. There's no Skylar dan bahkan digagalkan dan gagal juga freestyle, gagal juga untuk 3-point shot dari seorang Jawhead ya. Dreams ya lagi-lagi mengalami mimpi buruk di sana, digagalkan dengan stun dan bahkan Psycho dan Flicker kanan depan dan kombonya masuk dan akan strike dari seorang Praja di tapi lihat Finn-nya masih lembek banget dan malah Finn-nya yang harus ditumbangkan. Walai. Wow, KYY berada di barisan paling depan loh. Ini berani banget positioningnya. Sementara R7 ini dia sedikit lagi HP yang tersisa. Masih bisa bertahan. Skylar ada di mid untuk menghilangkan 1 wave minion. Satu ini turret sudah diamankan di arah top lane ya. Di arah bawahnya hanya sekarang dan langsung dihancurkan dari Lord yang terhormat. Kinya yang santuy banget di arah depan, dikenain stun, ada Matt juga kombonya malah masuk ke arah depan dan langsung mengajar begitu saja. Masih ada stun dari serang Eudoranya, combo di sana dan langsung hilang. Matt tidak menyangka Eudora, si nona cantik mungil di sana memberikan damage yang sangat besar. Nyonya cantik yang kekuatannya seperti terapol listrik ya, tapi Dreams ada di bagian tengah. Dia harus lebih berhati-hati agar tidak berubah menjadi Nightmare. Namun untuk sekarang kita lihat aja dilemparkan 2 piring langsung mengenai ke arah Dreams-nya. Feather Eye Strike dikeluarkan untuk melindungi pergerakan di arah mid lane. Iya, udah kayak gini sih tim fight-nya mau nggak mau mereka harus mengincar karena Psycho sih. Psycho satu-satunya memberikan tekanan yang luar biasa terhadap frontliner dari Bigatron Alpha. Belum ada yang benar-benar bisa mengkontes damage daripada seorang Psycho. Wah, ini dari segi itemnya juga mereka bisa dibilang kalau udah menit segini ya udah lumayan ya untuk item poolnya. Udah ada beberapa juga untuk tadi dari Parche udah ada Holy Crystal, COD dan juga Lightning Transient bahkan udah dimilikin ya Profesor KB. Iya, ditambah dengan kita tahu sendiri Eudoranya yang mungkin Psycho agak sedikit ketinggalan dari segi farm, tapi follow up damage-nya lihat semuanya masuk. Albert masuk, dia bahkan udah punya 500 gold. Lihat mereka hanya berseberangan sekarang di sungai sisi atas dan juga bawah. 5 melawan 5. Masih mencoba untuk menahan, tampaknya tidak mau di start untuk tim fight dan bahkan dari RRQ Hoshi-nya juga ingin mengamankan atau memanage lane-nya dari atas dan juga bawahnya karena mereka sudah kehilangan 1 turret di arah atasnya, sudah lebih besar juga minion untuk Bigatron Alpha di arah top lane-nya. Iya, ngeliat-liat aja. Sementara Skylar hanya ngedistract aja ke arah mid. Sementara Psycho bersembunyi dalam rerumputan, dia juga bisa memberikan sebuah follow up damage. Tapi di bagian tengah kita lihat ada sedikit lagi, masih bisa selamat ke arah Finn-nya. Buat ini kalau misalnya terlalu lama kayaknya dari seorang Finn-nya, waktu itunya akan semakin tebal lagi. Tidak bisa selembek sebelumnya Dreams ya. Eudora, si nona cantik memang menggoda. Pengen ditubruk langsung, tapi dijagain sama sang robot Skylar ya. Iya, ini Eudora gimana? Udah kayak power bank kali ya? Kan listrik semua badannya Pak. Power bank. Berkabur di bagian datang kita sini di arah tengahnya. Belum terjadi fight ternyata, masih ditahan, masih sama sabar, masih sama disiplin banget ya. Yoi. Ini apa gimana ya? Kayak anak jalan mangga sama anak jalan papaya, Pak. Woi, sini lo, maju. Iya bener. Kayak gang atas bawah kan? Iya, lu aja sini. Oh kagak. Sini lo maju. Oh kagak. Gitu. Berani manggil-manggil doang, Pak. Manggil doang, war kagak. Iya, Pak. Manggil doang, war kagak. Aduh. 14 menit 22 detik untuk Lord yang terhormat. Sudah mulai muncul, sudah berwarna kuning. Sudah benar-benar di-enhance dan bahkan dari seorang Brand yang kali ini membuka
Mencoba untuk menarik. Pulse, ada Max juga. Udah mulai dibayang-bayangi, ada Mountain Shocker. Maxnya sekarat banget, lihat. Ih, digeprak sama Bapak Lord. Dan darahnya udah benar-benar 1 bar. Dari Finesse udah mulai mengawasi, ada Max di sana. Dan bahkan di knockout strike siapa yang akan diincar? Lord ya, 1 bar lagi dan knockout strike-nya bagus banget. Retribution Israel! Dari Bayalian Albert yang berhasil mencuri Lord yang kedua. Double kill, dia bergeser Matt-nya. Dreams yang tambah Fortino dan cantik Psycho. Juga harus hilang. Triple kill dari seorang cowoknya. Skylar sekarat, Matt yang ada flicker. Dan bahkan dari Gausi walaupun mereka mendapatkan Lord di atas Roma. Tapi mereka harus kehilangan 3 playernya. R7 juga tidak bisa memberhentikan push yang dilakukan oleh cowoknya. Dan langsung mendapatkan inhibitor dari Tiara bottom lane. Wah, ini dia pencurian seperti ini yang sangat-sangat krusial sekali. Namun untuk sekarang Branch-nya digeprek sakit banget. Ini bokapnya Hylos, kakeknya Hylos atau siapanya Hylos ini. Gede banget damage yang dia berikan terhadap player dari Bigetron Alpha. Memberikan nafas tambahan, memberikan lagi kesempatan untuk RRQ Hoshi. At least mereka nggak langsung di end, straight to the end. Dari Bigetron Alpha yang harus menahan dulu manage lane-nya lagi. Dan tampaknya ini benar-benar akan menjadi game yang cukup panjang untuk game yang kedua. Lihat pergerakan dari Albertnya, Traceless. Dan dia langsung fokus untuk Retribution walaupun itu Matt-nya udah bener-bener dia fokus banget, dia udah sadar bakal ada Yisun Chin dan langsung ditendang begitu tapi tidak berhasil untuk Retribution dan bahkan sini teamfight sudah dilakukan dan bakal langsung didapatkan tentu saja R7 dia mendapatkan 2 orang. Looking for triple kill, teriakan dari Anarkiosi terdengar di atas panggung dan bahkan kita Dreams sekarang ada Matt juga mencoba mengejar lagi Dreams yang akan mengalami mimpi buruk lagi dan langsung kehilangan 4, tersisa 1 lagi, tersisa Chow. Matt-nya yang kehilangan The Twin. Where's the Twin? Di mana kembaranku? Dan langsung di wipe out. Yoshi. Oh my god. Mereka hanya butuh 1 minit saja. Dan bahkan di sini langsung di end. Yoshi apakah mereka bisa? Tidak ada lagi minion. Hanya ada 1 gerobak. Dan akan mulai hidup lagi dalam 10 detik lagi. Yoshi, can you do it? Can you end the game? Can you win this game? Dan yes, 2-0 untuk Yoshi. 2-0 tanpa balas. Anarkiosi membuktikan kekalahan mereka kemarin dibalaskan di hari ini. Dan Bigetron Alpha again and again belum bisa memberikan sweet revenge-nya.